beberapa yang lalu ya, kalau tidak salah, apa namanya, yang corrosion di permukaannya metal karena surface roughness. Nah ini hydrogen induced cracking ya. Hydrogen induced cracking ini sebenarnya menjadi momok, artinya sering terjadi di industri maupun juga di infrastruktur. Jadi kalau pengelasan atau pabrikasi itu tidak sempurna gitu, tidak mengikuti prosedurnya semestinya, maka ini bisa terjadi. Jadi proses pendinginan yang menyebabkan cracking dari metal tersebut atau las-lasannya. Apa yang terjadi? Jadi hydrogen cracking ini juga bisa disebutkan namanya cold cracking gitu ya. Jadi cracking ketika pendinginan atau delay cracking. Ya, delay waktu pengelasan tidak cracking, tapi setelah pendinginan, setelah dingin gitu, kemudian terjadi cracking. Nah, ini dia dibagi ada 3 karakteristiknya. Yang pertama itu kalau carbon steel misalkan ya, itu kalau normalnya tuh ada istilahnya namanya ada heat affected zone atau HAZ. HAZ ini jadi kurang lebih begini, nanti ada gambar yang menjelaskan yang lebih jelas di mana HAZ itu. Jadi HAZ itu di sini. Jadi di bawah las-lasan, kurang di antara metal sama las-lasan. Nah, itu juga tapi dia juga bisa cracknya itu bisa sampai ke weld metalnya sendiri. Jadi las-lasannya bisa. Kemudian yang kedua, crack yang terjadi karena weld belt. Jadi di sininya di las-lasannya, kemudian dia transfer ke 45 derajat dari weld surface. Jadi 45 derajat dari weld surface ya kurang lebih begini gitu ya, cracknya ya. Dan dia mengikuti pathnya, jadi las-lasannya, jadi arah las-lasannya, tapi tidak branching, dia tidak branching, jadi tidak bercabang, jadi retakannya lurus begitu. Nah, kalau low alloy steel, jadi cracknya itu transfer ke las-lasannya, jadi tidak cuma di metalnya, tapi ke las-lasan juga. Juga tidak branching, tapi dia ada 2-dimensional begitu. Jadi ini kurang lebih seperti gini. Jadi kalau ini las-lasannya begitu ya. Jadi dia mengikuti path dari las-lasannya, tidak ada branching, tapi dia bisa transfer ke ke weld surface-nya. Nah, istilah itu kalau breaking open, jadi sebelum terjadi dilakukan pengelasan begitu ya. Jadi sebelum dilakukan heat treatment, surface dari yang crack itu biasanya tidak terjadi oxidize. Jadi tidak ada oxidize di situ. Kemudian waktu dilakukan pengelasan ya, atau saat mulai dilakukan pengelasan, kadang-kadang kita lihat ada slide blue tinggi, jadi di permukaannya itu terlihat seperti biru begitu, atau preheating atau welding head. Nah, itu yang hydrogen, pelepasan hidrogen terjadi di situ. Nah, kira-kira begini. Jadi domain faktornya itu weld metal hydrogen. Jadi yang influence dari cracking itu weld metal hydrogen. Jadi hydrogen dari las-lasannya, kemudian parent material composition, jadi si material ini komposisi materialnya gitu ya. Kemudian thickness juga bisa, thickness dari si material, kalau dia terlalu tipis juga bisa terjadi crack. Kemudian stress acting on the weld, jadi waktu melakukan pengelasan yang tidak sesuai prosedur menyebabkan stres dari metal tersebut ya. Kemudian heat input, jadi kalau terlalu panas misalkan begitu, dia bisa menyebabkan stres dari atau cracking. Nah, ini kalau low temperatur, dia terjadi hydrogen induced cracking terjadi pada low temperatur kurang dari 300 derajat Celcius. Kemudian kalau yield stress-nya itu lebih dari 0,5 disebutkan, atau hardness-nya lebih dari 400 HP, dan weld metal composition-nya, deposit-nya itu high, bisa menyebabkan high hydrogen content gitu kalau dari komposisi dari materialnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, source dari hydrogen ini macam-macam. Jadi ada oil yang ada di permukaan, ada grease gitu ya, kemudian
dirt rust, jadi ada sedikit karat di permukaan metal, kemudian juga paint and coating dari yang ada di metal bisa menyebabkan lepasan hidrogen. Kemudian cleaning fluid, jadi kalau pembersihan metal sebelumnya itu tidak terlalu bersih, jadi ada cleaning fluid di situ, jadi menyebabkan hidrogen terlepas dari situ. Ada 2 kasus besar sebenarnya yang terjadi di dunia ini karena hydrogen induced cracking ini, dan yang pertama itu disebutkan ada east span dari Auckland Bay Bridge, ya, itu di US sana, kalau tidak salah tahun 2013. Kemudian di UK sendiri ada juga jembatan juga gitu yang karena embrittlement dari hydrogen embrittlement dari steel bolt. Dua-duanya ada steel bolt. Itu kalau yang di east span Auckland Bay ini itu menyebabkan pekerjaan ulang yang memakan biaya itu sampai $25 juta gitu. Nah, kalau yang di UK itu sampai 6 juta pound gitu. Jadi kerugiannya sebesar itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi khas itu di sini ya. Khas itu di sini. Jadi adanya di sini dia, SEZ itu di sini, kemudian kalau ini las-lasannya, nah ini metalnya gitu ya, dia ada di sini. Ya, ini khasnya. Ini uneffective base metal. Kalau ini tidak terpengaruh dia dari base metalnya, ini yang berpengaruh. Dia ada sini yang dangerous gitu. Dan tentu saja yang las-lasannya. Nah, saya sebutkan tadi bahwa penyebabnya tadi ya itu tadi, kalau ada terutama humidity ya, kalau dia tidak lakukan preheating misalkan, jadi humid di lingkungan sekitarnya sehingga ada lepasan hidrogen di sini menyebabkan possible untuk hydrogen induced, menyebabkan cracking. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini hydrogen induced cracking atau hydrogen embrittlement ini bisa dihindari gitu ya, dari beberapa metode. Yang pertama itu minimizing contact between metal and hydrogen. Jadi antara metal dan hydrogen ini diminimizing kontaknya. Bagaimana caranya? Itu dilakukan preheating, sebelum pengelasannya. Kemudian ada dilakukan ketika pabrikasi dan electrolysis of water juga menyebabkan ini hydrogen embrittlement. Nah, kemudian melakukan pengelasan sesuai prosedur yang saya sebutkan tadi, kemudian the use of proper electroplating solution prosedur. Nah, saya juga kurang paham apa ini electroplating solution procedure ini, tapi ini disebutkan bahwa ini bisa memprevent atau menghindari hydrogen embrittlement. Nah, yang terakhir hydrogen embrittlement ini juga bisa dicegah atau dihindari dengan menghilangkan hydrogen source ya, penyebab dari hydrogen embrittlement ini dengan melakukan heat treatment. Jadi ini contohnya, jadi sebelum melakukan pengelasan dilakukan heat treatment gitu, pemanasan di awal sebelum melakukan pengelasan. Demikian Bapak Ibu semuanya, Pak Edi, semoga bisa bermanfaat buat kita di dunia industri maupun di kontribusi untuk infrastruktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ediansyah atas penyampaian shift demonya sore hari ini. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Pak Septia. Waktu kami persilakan Pak Septia. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Mungkin sebelum saya mulai, mungkin saya sebaiknya memperkenalkan diri dulu, karena baru pertama sih di sini. Jadi perkenalkan, nama saya Septia Kamarca Putra. Sekarang saya tenaga pengajar di Institut Teknologi Sumatera di jurusan atau prodi Teknik Sipil. Teknik Fisika. Ya, sebelumnya saya menyelesaikan studi saya di Osaka University pada tahun 2021. Jadi saya di Tera ini bisa tergolong baru beberapa bulan. Ya, hari ini saya akan mengenalkan pekerjaan saya yang saya lanjutkan dari Osaka University yang berjudul Density Functional Theory in Importance of van der Waals Interaction and Hydrogen Bonding in the Adsorption of Formic Acid and Methane on Metal Surfaces. Jadi
studi saya itu mengenai pemodelan density functional theory atau teori kerapatan densitas tentang pentingnya ikatan hidrogen dan ikatan van der Waals atau ikatan lemah di formic acid dan metan di atas metal surfaces atau metal katalis lebih tepatnya. Ya, berikut adalah outline saya hari ini. Saya akan mulai dengan pengenalan umum kenapa saya memilih topik ini, lalu menunjukkan tujuan dan metode yang saya gunakan untuk menginvestigasi ikatan lemah ini, lalu saya akan menunjukkan hasil temuan saya. Akan dibagi dua, pertama mengenai formic acid, yang kedua mengenai metan atau CH4, dan saya akhiri dengan kesimpulan. Alasan kenapa saya memilih formic acid, ya, salah satunya atau metan, dua buah molekul ini yang hampir, kalau metan mungkin beberapa dari bapak-bapak dan ibu-ibu sudah pernah mendengar ya nama metan, tapi mungkin formic acid baru ya. Nah, kedua material ini sebenarnya cita-cita kami di Osaka ini ingin menggunakan formic acid dan metan ini sebagai sumber hidrogen fuel atau sumber gas hidrogen yang akan digunakan dalam proton action membrane fuel cell. Jadi lebih tepatnya akan digunakan dalam fuel cell atau membrane fuel cell. Tetapi ya, seperti dari yang bisa dilihat dari figure ini, kita butuh hidrogen gas yang kita masukkan ke dalam chamber fuel cell kita, lalu si hidrogen gas akan terdekomposisi dan menghasilkan energi listrik, dan air akan dihasilkan dari fuel cell ini. Jadi cita-cita kami ingin membuat energi yang ramah lingkungan. Kenapa harus fuel cell? Kenapa harus formic acid? Ya. Jadi ada beberapa masalah sebenarnya. Cita-cita orang sekarang itu ingin membuat fuel cell berukuran sangat kecil gitu. Masalahnya adalah ketika kita bicara fuel cell, pasti yang terbayang adalah tabung gas yang cukup besar gitu. Dengan di dalamnya ada berisi gas hidrogen yang terkompres. Jadi itu akan sangat berbahaya ketika kita membawa fuel cell ini untuk dibawa sebagai portable sumber energi. Jadi ada masalah di penyimpanannya. Penyimpanan gas hidrogen itu akan lambat laun akan kehilangan hidrogen kalau dibiarkan begitu saja. Dan yang kedua ada masalah safety issue ya, ketika kita membawa gas hidrogen itu untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Oleh karena itu ya, kita di Osaka University dan saya ini sebenarnya kolaborasi dari beberapa universitas di Jepang juga. Mereka bercita-cita gitu ingin membuat si lembaran sumber gas hidrogen itu sebagai sebuah lembaran tipis gitu, sehingga dia berbentuk seperti suatu lembaran tipis. Nah, saya kebagian untuk menginvestigasi apa sih yang terjadi atau apa yang akan terjadi ketika kita menggunakan formic acid dan metan di atas dalam fuel cell ini nanti. Nah, beberapa sumber hidrogen yang mereka propose adalah, yang pertama adalah metan ya, metan karena CH4 atau CH4 kita bisa kasarnya kalau kita melihat sampai ke atomic level kita bisa mendapatkan 4 buah hidrogen dari sini. Ini adalah sumber hidrogen yang cukup umum. Tapi masalahnya sumber hidrogen metan ini ya seperti yang saya sampaikan tadi itu akan bermasalah ketika kita bicara untuk travel atau untuk disimpan untuk waktu yang lama. Yang kedua adalah formic acid. Formic acid merupakan salah satu kandidat yang cukup menggiurkan bagi orang-orang di dunia industri, khususnya di Jepang saat itu, 2021. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan hidrogen gas dari kedua buah molekul ini? Ya, logikanya kita lepaskan gas hidrogen atomnya dari si pengikatnya. Misalkan dalam metan itu berbagai macam cara saat sekarang ini, misalkan menggunakan teknik pirolisis, partial oxidation dengan memberikan oksigen kepada metan gitu, akan menyebabkan hidrogen gasnya terlepas, atau dry
dry atau steam reforming. Sedangkan pada formic acid ya opsinya cukup gampang, yaitu dengan melakukan dekomposisi atau melepas saja ikatan dari karbon dan hidrogen. Oksigen dan hidrogen dan karbon dengan hidrogennya. Nah, ketiga semua sistem ini akan menggunakan metal katalis gitu. Nah, ketika kita bicara metal katalis, ketika kita punya molekul berinteraksi dengan suatu katalis dari segi density functional theory, efek van der Waals interaction atau ikatan lemah antara si molekul dengan si katalis kita itu akan menjadi sangat penting. Nah, terlepas dari itu, karena kita bicara hidrogen, sehingga ikatan hidrogen itu jadi sangat penting. Jadi kedua hal ini cukup krusial untuk dijelaskan ketika kita berbicara sumber hidrogen. Sehingga dalam kasus studi saya akan mempelajari formic acid dan metan di atas metal surface, lalu menginvestigasi proses dekomposisi dari si formic acid itu di atas copper metal surface, karena sebagaimana kita tahu katalis yang paling bagus saat sekarang ini yaitu platinum dan palladium, tapi permasalahannya adalah dua katalis ini cukup mahal, jadi kami mencoba mengutilize copper atau tembaga sebagai katalisnya yang cukup murah, lalu akan mempelajari pentingnya ikatan van der Waals dan hydrogen bonding di atas metal surface ini. Untuk mendapatkan untuk mencapai tujuan yang saya inginkan, ya saya menggunakan modelkan si sistem dengan menggunakan state package code, ya itu satu codingan untuk memodelkan interaksi antara molekul dengan metal surface atau molekul dengan molekul dan seterusnya, dan beberapa detail perhitungan. Mungkin saya akan skip bagian itu karena cukup detail. Baik, masuk kepada hasil, beberapa hasil. Sebelum masuk kepada hasil, ada beberapa temuan dari eksperimen dari kolega kami. Ya, mereka menemukan kalau copper itu dilaporkan menghasilkan hidrogen gas melalui dehydrogenation pathway atau posisi dehydrogenation atau pemutusan ikatan hidrogen karena dibarengi dengan kurangnya CO poisoning ya. Permasalahan di katalis itu terutama platinum katalis, ketika kita platinum katalis dan kita punya karbon di sana, si platinum katalis itu akan lambat laun akan terkotori oleh si karbon gitu, sehingga platinum itu tidak bisa digunakan lagi atau kita bisa perbaiki atau kita leaching mungkin. Nah, tapi formic acid itu sendiri, Sexton dan Hayden menemukan pada tahun 79 dan 83, mereka menemukan kalau formic acid itu berhasil didekomposisi menjadi hidrogen gas. Itu terbukti dari peak dari infrared spektroskopi pada gambar di sebelah sini. Kita bisa lihat peak ini mengindikasikan kalau si formic acid sudah terdekomposisi dan menghasilkan gas hidrogen. Seperti itu. Akan tetapi copper 111, jadi mungkin untuk penggambaran sementara, kalau copper 110 dan copper 100 mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah mengingat zat padat, mungkin ini berbeda, mungkin sudah cukup terbayang. Copper 11 itu adalah copper yang benar-benar flat gitu. Jadi benar sangat metalnya itu sangat tidak reaktif gitu. Jadi sangat susah untuk menemukan dekomposisi di atas copper itu. Tapi masalahnya adalah copper 11 ini paling banyak ditemukan di dunia gitu, di industri. Paling gampang bikin copper 11. Nah kan kalau copper 110 kita harus menembak si copper platinum sehingga dia menjadi agak sedikit reaktif. Nah, pada copper 11 itu ketika si formic acid dideposisikan atau ditembakkan ke atas si metal surface pada suhu ruang atau pada suhu rendah, mereka menemukan si formic acid itu membentuk struktur seperti polimer seperti yang saya gambarkan di sini. Struktur zigzag ini menunjukkan struktur si formic acid, dan ketika suhunya mereka naikkan,
si struktur ini menjadi seperti gumpalan atau clustering nantinya. Nah, clustering ini mereka klaim kalau si formic acid sudah terdekomposisi menghasilkan format atau COO di atas metal surface. Nah, hal ini mereka buktikan dengan infrared spektroskopi. Nah, pada suhu 100 derajat Kelvin, mereka menunjukkan kalau adanya puncak-puncak infrared spektroskopi mereka itu menunjukkan kalau ini adalah signature atau tanda-tanda si formic acid atau polymer structure di atas metal surface, di atas copper satu-satu. Lalu dengan memanaskan si sistem tadi, mereka mendapatkan semua peak ini menjadi berkurang, muncullah peak si format tadi HCOO di atas surface seperti yang ditemukan oleh Hayden pada 1983. Nah, mereka mengklaim dekomposisi formic acid itu muncul ketika si surface-nya dipanaskan. Jadi mereka pertama jalan pikiran mereka adalah kita punya copper katalis, lalu kita tembakkan si formic acid di atasnya pada low temperature, lalu akan membentuk struktur polimer. Nah, si material ini yang akan disimpan ke dalam tabung gas karena itu akan berbentuk metal. Nah, kalau kita ingin membutuhkan si gas hidrogen dari sana, kita tinggal naikkan saja suhunya sedikit. Ini cukup 50 Kelvin saja, jadi sedikit saja suhunya berubah, kita sudah dapat gas hidrogen seperti itu. Jadi bisa menyelesaikan masalah keamanan tadi di formic acid. Nah, akan tetapi gitu, muncul beberapa debat ya, ada perbedaan pendapat. Strukturnya seperti apa sih? Gitu. Karena kalau tidak tahu struktur si polimer yang seperti apa, kita tidak tahu proses dekomposisinya seperti apa. Nah, muncul ada dua buah struktur yang mereka namai alpha polimer dan beta polimer. Kedua struktur ini sebenarnya struktur yang hampir mirip satu sama lain. Nah, tapi mereka kedua struktur ini terdapat perbedaan pada ikatan double bond dari CO dan single bond dari CO. Seperti ini ya, bisa dilihat dari tabel sini perbedaan struktur, perbedaan posisi kedua ikatan seperti ini. Nah, kedua polymer structure ini ditemukan oleh Weber dan Marcinkowski pada tahun 2015 kemarin. Ya, sudah hampir 10 tahun yang lalu. Nah, tapi masih struktur yang lebih jelas dari ini itu belum selesai belum jelas, jadi masih ada perdebatan di antara kedua struktur ini. Nah, sedangkan untuk menyelesaikan itu salah satu caranya yaitu melalui theoretical study atau penghitungan kalkulasi, terutama di density functional theory. Beberapa orang sudah melakukan teori kalkulasi ini, tapi kebanyakan orang hanya menghitung satu molekul saja, jadi hanya menghitung single formic acid saja di atas metal surface itu. Sehingga, dan terlebih lagi, fungsional yang mereka gunakan atau untuk mendeskripsikan elektron interaction-nya, mereka menggunakan fungsional yang dikenal sebagai PW91GGA, di mana fungsional ini adalah fungsional atau fungsional yang cukup lama sehingga ikatan molekul itu tidak terjadi, malahan mereka menjadi akan tolak-menolak sehingga tidak terbentuk struktur polimer. Nah, karena si formic acid itu lemah berinteraksi dengan si surface, sehingga efek van der Waals itu menjadi penting dan mereka tidak menginvestigasi. Ya, ditambah lagi role dari hidrogen bondingnya itu tidak diketahui secara lebih detail. Oke. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, ada 3 step nantinya si formic acid itu di atas surface. Ketika pertama mereka membentuk struktur polimer, lalu kedua dia terbentuk di atas surface-nya, yang ketiga dia terdekomposisi. Hasil pertama yang akan saya tunjukkan adalah bagaimana si struktur polimer itu terbentuk di atas si surface. Ya. Pertama, ya tentu saja ketika kita bicara polimer, kita harus consider dulu bagian kecilnya. Kita consider dulu si formic acid itu. Formic acid itu strukturnya seperti ini, ada karbon di sini di tengah-tengahnya, karbon berikatan dengan hidrogen, lalu oksigen berikatan dengan hidrogen, lalu kedua oksigen berikatan dengan kedua karbon di sini. Nah, ada 3 buah struktur yang bisa kita
bentuk dari sini ada 3 buah, yaitu saya namakan parallel configuration, CH perpendicular configuration, dan OH perpendicular configuration. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, orang-orang peneliti sebelumnya menggunakan PBE fungsional atau GGA fungsional. Nah, di sini kita ingin mengetahui efek van der Waals, ya, di mana ikatan lemah itu hanya bisa dijelaskan oleh fungsional van der Waals fungsional itu sendiri. Di antara ketiga struktur ini, kami menemukan struktur yang paling stabil di atas metal surface, yaitu adalah OH perpendicular structure, di mana salah satu oksigennya berikatan dengan copper surface. Lalu ada satu hidrogen bonding yang menuju ke copper metal. Dan ketika kita bicara van der Waals, kita bisa lihat di sini, kedua buah energi sini antara PBE dan functionals yang mengikutkan atau menginkludkan van der Waals effect, kita bisa lihat pada OH perpendicular, van der Waals itu menstabilisasi adsorpsi dari si formic acid. Jadi kemungkinan si single molecule atau satu buah molekul formic acid itu akan terbentuk atau akan teradsorb dalam bentuk OH perpendicular. Nah, ketika kita bicara polymer structure, saya membentuk struktur polimer karena kita di teori tidak bisa membuat struktur polimer yang cukup besar, jadi kita harus melakukan periodic boundary condition. Jadi kita harus memodelkan dua hal di sini, yaitu adalah struktur polimer yang panjang sama ujung si struktur polimer itu sendiri. Jadi di sini saya modelkan dua buah polimer, infinite polymer alpha dan infinite polymer beta, di mana struktur polimer di atas surface-nya itu cukup panjang, tidak ada endingnya. Lalu finite polymer alpha dan finite polymer beta. Nah, kedua struktur ini akan menggambarkan atau akan memodelkan dari ujung si polimer itu sendiri. Nah, dari hasil ini kami bisa simpulkan ketika kita menggunakan van der Waals functionals atau functionals yang mengikutkan interaksi van der Waals, kita bisa lihat kedua struktur ini polimer itu lebih stabil dibandingkan dari struktur monomer yang kita tunjukkan tadi. Struktur monomer tadi itu hanya 0,45 elektron volt, sedangkan ketika dia membentuk polimer, khususnya beta polimer di sini itu sekitar 0,71. Jadi 2 elektron volt lebih stabil. Nah, ketika mungkin bagi bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin melihat 2 elektron volt ini, ya 0,2 elektron volt ini energi yang cukup kecil, tapi ini sangat signifikan ketika kita bicara interaksi lemah dari si molekul. Ya, dari sini kita menemukan kalau van der Waals itu menstabilkan adsorpsi dari si polimer, lalu itu makin memperkuat kita kalau van der Waals ini akan sangat penting. Sehingga kami berkesimpulan di sini ketika kita bandingkan semua adsorpsinya dari monomer dan infinite dan finite structure, kita bisa lihat di sini ketika kita bicara adsorpsi energi, kita bisa lihat 0,44, sedangkan ketika dia membentuk infinite itu jadi minus 0,68. Sehingga itu kita bisa berikan kesimpulan di akhir kalau polymer structure itu lebih likely atau lebih mungkin terbentuk di atas surface otomatis karena strukturnya lebih stabil. Nah, ketika kita bicara interaksi, apa sih yang membuat mereka stabil itu? Ya, itu saatnya kita bicara hydrogen bonding interaction. Nah, ketika kita melihat di sini si formic acid ini bagaimana sih dia mungkin stabil di atas si surface? Kita lihat dia akan berinteraksi melalui hydrogen bonding chain. Berarti kita bisa lihat interaksi antara molekul-molekulnya atau molekul dengan surface-nya yang mana yang lebih kuat. Kalau kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat interaksi antara molekulnya itu jauh lebih kuat. Hal ini membuat kita semakin yakin kalau struktur polimer itu lebih stabil dan dia terbentuk akibat kuatnya interaksi antara molekul formic acid. Lalu kita bisa lihat juga bagaimana aktifnya atau bagaimana apa yang membuat mereka stabil, ya kita harus lakukan analisis densitas muatannya atau sebaran densitasnya.
kita bisa lihat untuk ketiga monomer ya, kita paralel CH perpendikular dan OH perpendikular, kita bisa lihat munculnya ketika OH perpendikular munculnya charge rearrangement atau perubahan jumlah charge ketika kita bicara ikatan antara oksigen dengan si copper surface kita. Dan di hydrogen bonding, di OH bonding di sini itu muncul charge rearrangement yang cukup besar di atas surface, tepat di atas di sini. Ya. Dari sini kita bisa lihat OH perpendikular itu menunjukkan polarisasi yang cukup besar, yaitu antara interaksi antara oksigen atom dengan surface dengan OH bonding dengan si surface. Nah, charge rearrangement ini mengindikasikan kalau stabilisasi dari monomer itu muncul dari surface molecule interaction. Jadi kalau di kasus yang Hexacton dan kawan-kawannya itu sebelumnya ketika mereka mendeposisi pada suhu tinggi gitu, itu mereka menemukan single molecule karena kuatnya ikatan antara surface dengan molekul. Sedangkan pada formic acid, ya, kita bisa lihat di sini, ikatan antara si formic acid dengan molekul ketika dia membentuk infinite polymer itu tidak ada ikatan, tidak ada charge rearrangement antara si molekul dengan surface. Tapi kita lihat ada charge rearrangement yang cukup kuat di antar molekul. Antara molekul kita bisa lihat munculnya ikatan yang kuat atau munculnya charge rearrangement yang kuat. Sehingga kita bisa simpulkan di sini menunjukkan pentingnya si hidrogen bonding itu, yaitu akan menimbulkan arrangement dari si muatan tersebut. Sedangkan ketika kita di ujung si polimer itu, kita bisa lihat di ujung polimer, charge rearrangement itu tidak hanya ada pada antar molekul, tapi juga ada muncul di antara molekul dengan si surface. Nah, munculnya di atas ini itu mengindikasikan kalau stabilisasinya muncul dari ikatan hidrogen. Nah, sekarang kita bicara bagaimana sih kita menghasilkan atau mendapatkan hidrogen dari si formic acid ini, gitu. Ya, seperti yang saya jelaskan, itu salah satu caranya itu dengan proses dehidrogenisasi, di mana salah satu hidrogen atomnya kita putuskan ikatannya dan kita hitung energi yang dibutuhkan berapa. Nah, pertama kita bahas melalui single molecule dulu. Single molecule kita bisa lihat di sini ketika initial state atau keadaan paling stabilnya, kita extend bonding atau OH bondingnya sampai di atas surface sehingga terserap pada final state-nya atau keadaan akhirnya kita memiliki format HCOOO, struktur yang ini seperti planar kuda ini dengan adsorb hidrogen di atas upper surface. Dari sini kita bisa lihat proses dekomposisinya yaitu dengan mengelongasi atau mengekstensi OH bonding di atas si surface tadi. Nah, berdasarkan informasi ini kita konstruk bagaimana proses dekomposisi dari si polimer. Kita konstruk dari posisi polimer, otomatis yang paling stabil itu adalah dari ujungnya gitu. Kita sudah menghitung juga, kita bandingkan dekomposisi dari tengah si polimer itu dengan di ujung polimer. Ya, kami menemukan gitu, dekomposisi dari salah satu ujung polimer itu memberikan dekomposisi energi yang lebih kecil dibandingkan dari tengah polimer, itu sekitar 0,5 elektron volt. Saya dekomposisi pada upper, middle, dan lower di sini. Ini menunjukkan upper ini ujung atas, lower itu ujung bawahnya, dan middle itu sekitar 1 elektron volt. Dan perbandingan energinya itu hampir 0,6 elektron volt. Nah, ini bagian atas ini kita bisa simpulkan karena energi yang dibutuhkan untuk memutus ikatan OH bonding pada ujung atas itu lebih gampang, sehingga kita bisa katakan dekomposisi itu dimulai dari bagian atas polimer. Ini penjelasan saya tadi. Ya, dehidrogenasi dari middle part itu tidak favorable atau sangat susah karena butuh 1 elektron volt, sedangkan dehidrogenasi pada ujung atas itu lebih favorable karena energinya lebih rendah. Ya, dari sini kita bisa simpulkan
dehidrogenasi itu mulai dari salah satu ujung polimer, gitu. Ya, sesuai dengan hasil temuan dari eksperimen di mana mereka menemukan proses dekomposisinya itu mulai dari salah satu ujungnya, bukan dari tengah-tengah si polimernya. Jadi si polimernya akan terus menyusut sampai dia membentuk clustering nantinya ketika jumlahnya sudah semakin kecil. Nah, untuk mengkonfirmasi lebih jelas lagi, kami melakukan investigasi STM atau Scanning Tunneling Microscopy dan Atomic Force Microscopy. Nah, kolega kami di Tokyo University itu menginvestigasi kedua struktur ini lebih jelas dengan menggunakan STM dan EFM mereka. Tapi masalahnya, struktur yang mereka klaim jelas itu tidak bisa membandingkan apakah ini struktur alfa atau ini struktur beta. Nah, makanya kita di sini memodelkan juga struktur si polimer itu menggunakan mensimulasikan STM dan EFM itu dengan teori. Nah, kedua struktur ini kita bisa lihat ketika kita bicara STM gitu. Struktur STM ini alfa dan beta itu hampir sama, kecuali hanya pada ujungnya saja yang cukup siku gitu untuk beta. Tapi itu tidak bisa memperjelas apakah ini beneran strukturnya atau bukan. Salah satu cara yang paling jelas yaitu adalah melalui EFM. Nah, ketika EFM kita bisa lihat susunan dari si formic acid itu antara alfa dan beta itu cukup berbeda. Di mana di sini L-nya ini bisa kita katakan L structure ya, atau L shape, bentuk struktur L di sini. Di alfa itu lebih tegak daripada struktur di beta. Dan ini lebih dekat dengan eksperimental yang dilakukan oleh kolega kami. Sehingga kami berkesimpulan kalau struktur yang terbentuk itu adalah struktur alfa polimer. Sehingga untuk kesimpulan tahap pertama, untuk bagian pertama, kita berhasil menunjukkan kalau van der Waals itu sangat penting untuk menjelaskan absorpsi dari si formic acid di atas metal surface, dan kita tidak menemukan tidak ada monomer yang terdekomposisi pada suhu tinggi karena dia membentuk struktur polimer pada low temperature. Lalu intermolecular hydrogen bonding di polimer itu menstabilkan si absorpsi formasi dari polimer structure itu. Lalu alpha polimer itu lebih preferable dan sudah di-prove oleh theoretical, dan dehidrogenasi itu dimulai dari salah satu ujung. Oke, ini hasil dari penelitian kami yang pertama. Yang kedua, kami menginvestigasi metan di atas si surface. Nah, karena metan ini sebenarnya adalah molekul yang sudah sangat well known atau sudah sangat dikenal di industri gitu. Tapi permasalahannya adalah kita tidak tahu dari berapa jumlah hidrogen yang terdekomposisi itu tidak tahu, karena hidrogen yang dihasilkan itu atomik mass dari hidrogen itu cukup kecil, sehingga kadang-kadang orang menggunakan deuterium atau deuterium diganti si hidrogen itu dengan deuterium di mana masanya lebih besar untuk menginvestigasi si metan ini bagaimana sih proses dekomposisinya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, metan itu bisa kita dapatkan dari gas oil dengan metode pirolisis, steam reforming atau dry reforming. Kita bisa hasilkan gas hidrogen. Nah, sekali lagi karena dia berikatan lemah, van der Waals dan hydrogen bonding interaction itu sangat penting. Yang saya jelaskan di awal, experimentally untuk menginvestigasi proses dekomposisinya ini, dia mensubstitusikan hidrogen itu dengan deuterium agar lebih gampang diinvestigasi. Nah, penggantian dengan deuterium ini dikenal dengan isotop. Gitu. Deuterium itu diganti dengan isotop effect. Intinya isotop effect ini biasanya digunakan untuk menginvestigasi chemical structure, vibrasi, dan seterusnya. Kolega kami pada tahun 2012 menginvestigasi isotop effect ini atau efek dari penggantian antara deuterium dan hidrogen di sini. Nah, makanya dari mereka menemukan inverse isotope effect terobserve. Logikanya adalah kalau kita punya massa molekul yang lebih berat daripada molekul yang lebih ringan, lebih gampang kita mendapatkan
hidrogen dari molekul yang lebih berat. Tapi yang terjadi ini adalah kebalikannya. Yang terjadi adalah molekul yang lebih ringan itu menghasilkan energi yang lebih stabil daripada molekul yang lebih berat. Makanya mereka kenal sebagai inverse isotope effect. Nah, untuk menjelaskan hal ini, ya, pendekatan melalui teori, mereka ingin mengetahui pendekatan dari teori kenapa hal ini bisa terjadi. Nah, di sini karena metan ini sudah cukup terkenal, kita menginvestigasi metan ini di atas beberapa katalis, ya. Ada copper, rhodium, palladium, platinum, dan iridium metal surfaces. Dan kami menginvestigasi origin dari isotope effect itu, atau asal dari isotope effect itu dari mana. Nah, metan di atas surface, sekali lagi ketika kita punya single molecule, kita ya main ke molekulnya, entah itu dia 3 kaki, 1 kaki, atau 2 kaki teradsorpnya, kita hitung energinya berapa, kita bandingkan di atas metal surface. Kita bisa lihat adsorpsi di atas palladium itu menghasilkan lebih stabil dibandingkan adsorpsi dari metal surface yang lain, di mana ini mengkonfirmasi menunjukkan kalau palladium itu lebih gampang untuk mendekomposisi, sehingga kalau di industri biasanya pakai palladium, kalau tidak platinum, seperti itu. Sedangkan pada copper satu-satu, ya, pada copper si metan itu tidak dapat terdekomposisi. Nah, isotope effect ini kita bandingkan ketika kita substitusi si metan hidrogen itu dengan deuterium. Bisa lihat di sini kita menemukan inverse isotope effect itu teramati di teori, ya, di mana juga teramati oleh eksperimen. Dan teramatinya itu muncul pada hampir semua metal surface, gitu, ya. Nah, setelah itu kita investigasi, gitu. Salah satu efeknya atau alasannya adalah kami berhipotesa adalah panjangnya ikatan hidrogen bonding, ya. Jadi satu hidrogen bonding yang menunjuk ke surface itu, panjangnya itu akan menjelaskan berapa sih panjangnya ketika dia deuterium atau hidrogen. Kita bisa lihat di sini ketika dia satu hidrogen dan di atas palladium terjadi pemanjangan CH bonding sekitar 1,16 angstrom. Dilanjutkan dengan platinum dan iridium dan copper, diakhiri oleh copper. Setelah itu kita bisa lihat lagi charge rearrangement-nya atau susunan muatannya untuk ketiga buah sistem. Untuk semua metan di atas surface itu kita bisa lihat ketika dia di atas palladium, charge rearrangement-nya itu paling kuat atau paling rapat dibandingkan dari copper, rhodium, platinum, dan iridium. Nah, dari sini kita investigasi lagi. Vibrasinya seperti apa? Karena isotope effect kita harus berbicara dengan vibrasi. Vibrasi di sini kita bisa lihat bagaimana si CH bonding itu bervibrasi atau stretching di antara kedua ketika mereka teradsorpsi di atas surface. Nah, kita bisa lihat dari peak yang saya tandai dengan 1 Romawi dan 2 Romawi ini untuk setiap metal ini bergeser. Nah, pergeseran ini akan mempengaruhi juga kuatnya si efek isotop itu di atas surface, di mana untuk palladium kita bisa lihat dia lebih tergeser atau dia bergeser daripada keadaan awalnya yang ditunjukkan oleh garis ungu vertikal ini. Sedangkan pada deuterium itu ditunjukkan oleh garis putus-putus ini, kita bisa lihat pergeserannya itu hanya sedikit sekali, tapi dibandingkan untuk setiap metal surfaces, metan di atas metal surfaces, pergeseran pada palladium itu cukup kuat. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan yang pertama adalah kenapa efek isotop ini bisa terjadi, yaitu karena vibrasi si molekulnya itu muncul pada frekuensi yang lebih rendah daripada hidrogen. Ketika dia
muncul pada frekuensi yang lebih rendah, otomatis energinya jadi lebih tinggi sehingga lebih susah untuk di dekomposisi gitu. Untuk mengakhirinya, untuk bagian ini kami menyimpulkan kalau inverse isotope effect itu muncul pada platinum di atas beberapa metal surfaces. Lalu kita menemukan kalau ketika absorption energi dari metan itu lebih besar dibandingkan isotopnya atau CD4-nya atau deuterium metan. Tapi jarak antara molekul dengan si surface-nya itu lebih kecil. Dan inverse isotope effect ini muncul akibat dari vibrational frequency shift dari CH4 daripada metalnya. Jadi dia shift kepada frekuensi yang lebih rendah. Dan CH softening itu kita temukan itu berawal dari hibridisasi antara molekul dengan si metal surface. Nah, inverse isotope effect ini atau redshift dari stretching frekuensi ini menjadi penanda untuk aktivasi CH bonding. Untuk men-summary semua pekerjaan saya menunjukkan seberapa pentingnya hidrogen bonding itu untuk mendeskripsikan catalytic reaction, lalu pentingnya van der Waals dalam penghitungan metan dan formic acid di atas metal surfaces. Lalu dehydrogenation dari formic acid itu kita temukan berasal dari salah satu ujungnya, bukan dari tengah formic acid atau bagian ujung bawahnya. Lalu inverse isotope effect itu berasal dari vibrational frequency shift atau pergeseran dari vibrational frekuensi. Dan inverse isotope effect itu menjadi signature atau penanda kalau untuk mengaktifkan CH bonding. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Septia yang sudah menyampaikan paparannya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Biasanya udah pada menulis ini. Kita tunggu nih pertanyaan-pertanyaan ditulis di chat box ya, silakan. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Ferry ini. Seperti Bapak bilang, makin besar elektron volt EV maka makin stabil. Bagaimana kalau bahan kimia yang EV yang lebih tinggi bekerja pada kondisi medan listrik magnet? Apakah ini berlaku juga atau sebaliknya? Nah, silakan Pak. Terima kasih Pak Ferry. Ya, mungkin cukup maksud saya lebih besar tadi itu dia lebih negatif, energi lebih besar negatifnya. Sorry, saya mungkin salah menjelaskan. Ya, jadi dia lebih negatif gitu, energinya lebih negatif, sehingga itu dia si molekulnya lebih stabil. Kalau misalkan kita bahan kimianya itu energinya lebih tinggi berada pada kondisi medan listrik atau medan magnet, apakah juga berlaku sebaliknya? Ya pasti berlaku hal yang sama ketika dia lebih negatif gitu. Ketika di bawah pengaruh medan magnet itu akan menunjukkan kalau si molekul itu lebih stabil terabsorb di atas surface. Seperti itu mungkin Pak Ferry. Baik, silakan pertanyaan-pertanyaan bisa dituliskan atau bisa disampaikan secara langsung dengan mengangkat tangan atau menulis. Kalau di Tera ini yang penelitian seperti ini ada berapa orang timnya ini Pak? Kalau di teknik fisika sendiri di Tera ada sekitar 2 dan 3 orang Pak. Jadi kita dari 11 orang 2-3 orang melakukan komputasi. Oh ini komputasi ya? Komputasinya berbeda-beda Pak. Ada yang ke molekul, kalau saya khususnya ke fuel cell gitu. Ya. Ada yang gitu. Terus nanti ada juga partner
udah ada partnernya nggak nih yang untuk eksperimennya gimana gitu? Iya Pak. Nah sekarang kami sedang mengerjakan proyek sebenarnya leaching dari platinum. Gitu. Ketika kita punya platinum katalis dari Pertamina, gitu. Nah, mereka menemukan platinum yang sudah dipakai itu, yang sudah terkotori oleh karbon yang saya jelaskan di awal tadi, bagaimana proses pembersihannya lagi sehingga kita bisa dapatkan platinumnya. Sekarang kami sedang mengerjakan hal itu. Jadi bagaimana kita menarik si karbon itu lepas dari si platinum, seperti itu. Oh, menarik sekali. Kalau tadi yang diterangkan tadi itu kan juga ada yang tidak hanya karbon ya, tapi juga ada hidrogen juga ya. Misalnya hidrogen bagaimana diikat, Iya, bagaimana hidrogen dilepaskan. Ini saya pikir itu prinsip yang luar biasa yang bisa digunakan untuk ya tadi menghasilkan hidrogen, bisa digunakan sebagai sumber hidrogen dari penyimpanan yang diikat tadi, waktu mau menyimpan diikat aja, kalau mau digunakan keluarkan lagi ya. Sebenarnya mudah dikatakan, tapi ini kan gimana caranya bisa dalam bentuk realisasi bendanya, ini mungkin yang juga perlu mendapat perhatian juga gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak, ini dari Pak Wahid Prianto ya. Silikon amorf katanya mengikat hidrogen. Apa benar dikaitkan dengan katalis untuk dehidrogenasi? Ya. Silakan. Terima kasih Pak Wahid. Iya, benar sekali Pak. Jadi katalis itu sebenarnya banyak. Sekarang orang pengen katalis itu yang lebih murah, entah itu silikon, copper, dan seterusnya. Beberapa orang memang menggunakan katalis amorphous, terutama silikon. Tapi ketika kita bicara amorphous, si struktur katalis kita itu berbentuk seperti padatan atau bulatan seperti itu dengan rongga-rongga. Nah, masalahnya ketika kita punya amorphous, memang dia mengikat hidrogen, tapi hidrogennya terkurung di dalam si amorphous itu, sehingga sulit untuk kita tarik keluar ketika kita ingin pergunakan. Makanya opsinya itu adalah pembentukan katalis di atas permukaan yang rata gitu, seperti kertas atau apa seperti itu, Pak. Ya, memang untuk itunya memang sangat kuat untuk mengikat hidrogen. Tapi masalahnya kalau kuat diikat hidrogen ya sudah, dia terkurung di sana, bukan dipakai di industri seperti itu. Mungkin menjawab Pak Wahid. Baik. Ini sambil nunggu nih ya, saya sambil ngobrol aja itu. Gimana itu ceritanya bisa ada proyek ini dari Pertamina, ini baru datang ke ITERA tahun lalu nih, mungkin setahun belum ada ini, sudah ada proyek nih dari Pertamina. Gimana ceritanya nih Pak Septia? Proyeknya sebenarnya bukan ke Pertaminanya Pak, gitu. Ada Pertamina datang ke ITERA, tapi kita lewat BTPM sebenarnya dari LIPI. Jadi kita kerjasama dengan LIPI, karena kita kan di sini komputasinya gitu, yang LIPI yang mengerjakan eksperimennya gitu. Jadi Pertamina kerjasama dengan LIPI, kita kerjasama dengan LIPI-nya gitu. Tapi makanya ini kan bisa menjadi sharing juga ya, bahwa kita punya kepandaian di komputasi simulasi, ternyata juga bisa dijual juga, ada yang memerlukan juga gitu ya. Ini ada Pertamina, ada kerjaan, kemudian kasihkan ke LIPI, oh ternyata untuk bagian simulasi komputasinya, ada yang lebih pandai lagi, serahkan ke ahlinya ini kan. Datanglah ke Pak Septia. Ini saya pikir ini satu model kolaborasi yang bagus ya. Jadi harus cari ini teman gitu kan ya. Ini kan harus bermitra ya, ini kan rajin mencari teman. Nah ini dari LIPI ke ITERA-nya gimana ceritanya ini kan ya. Mungkin bisa di. Iya, jadi ke LIPI-nya waktu itu tahun 2019 kalau nggak salah Pak. 2020 pas pandemi COVID gitu. Jadi kita mengirimkan mahasiswa untuk mengerjakan kerja praktek di sana gitu. Oh iya. LIPI-nya menawarkan, oh ini ada proyekan gitu. Nah ketika 2020 sebelum ada di sini, 2021 saya masuk, awal 2021. Nah, barulah muncul wacana bagaimana kalau kita jelaskan ini secara lebih detail, karena ini cukup challenging, karena cukup menarik katanya melihat bagaimana sih kita memproduksi katalis platinum lagi dari
platinum yang sudah terkotori seperti itu. Ya, Atau ya, ya. setidaknya yang mereka lakukan pembersihan dari platinum itu, seandainya terdapat metal yang lain, apakah si katalis yang baru itu lebih reaktif dari si platinum atau tidak, atau membentuk alloy seperti itu. Ya, 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 itu model yang bagus juga. Ternyata tadi dari mahasiswa kerja praktek, ternyata bisa ada follow up-nya lagi ya, ada kegiatan penelitian berikutnya. Ini kan bisa sebagai portofolio ya untuk bisa membangun kegiatan dengan mitra-mitra di sekitar kita ya. Saya pikir bagus nih Pak Septiani. Ya, karena kalau kita di kampus, kalau tidak ada industri, kita angkat tangan, Pak. Ya, Apalagi saya gitu, kalau nggak ada ini nggak bisa. Ya, artinya itu kan ini salah satunya tadi baru ngirim mahasiswa kerja praktek aja bisa, apalagi kalau dosennya juga pergi gitu loh, itu mungkin lebih bagus juga itu. Jadi itu bisa, ini sebagai satu menurut saya itu proses belajar ya ini kan. Kita belum paham ini baru ini menjadi dosen baru ini kan ngapain gitu kan, bisanya ngajar di kelas, meneliti dari senior kita gitu. Ini harus ada ini kan, ini satu proses belajar saya pikir. Bagus itu Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Ferry lagi ini, sambil nunggu lagi yang lainnya. Untuk menghasilkan gas hidrogen lebih mudah, faktor apa saja yang harus diteliti? Apakah ikatan kimianya kah, berat molekul kah, atau apa saja? Dan bila faktor-faktor itu ada yang kontradiksi, hierarkinya bagaimana urutannya? Terima kasih Pak. Nah, ini ada pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Ferry. Mungkin yang paling penting itu ya bisa kita katakan ikatan kimianya itu yang paling penting. Ketika kita bicara struktur kimia, ya jelas ikatan kimia yang lebih penting. Tapi karena si masalahnya adalah ketika kita punya molekul atau katakanlah kita punya metan. Metan itu kan CH4, itu sih struktur CH4. Mungkin saya bisa share kembali. Si struktur si metan itu memiliki 4 buah kaki, di mana keempat buah kaki itu terikat pada satu karbon di tengah-tengah sini. Nah, ketika kita ingin bicara bagaimana sih cara menghasilkan hidrogen dari si karbon ini, ya kita pelajari ikatan si hidrogen ini dengan si atom yang lainnya. Ketika kita bisa jelaskan itu di atas surface-nya seperti apa, atau dia sendiri saja gitu. Kita punya metan, otomatis kalau kita pengen memutuskan ikatannya, kita berikan energi yang cukup besar. Gitu. Energi yang cukup besar itu udah bisa dalam bentuk medan listrik, bisa bentuk dalam bentuk medan magnet, bisa berbentuk dalam panas atau kita bakar gitu pada suhu yang cukup tinggi, pasti dia akan terdekomposisi gitu. Jadi ketika kita bicara cuman metan di atas ruang terbuka atau dalam vakum gitu, kita berikan suhu yang cukup tinggi, si molekulnya akan terus bervibrasi. Nah, ketika dia bicara vibrasi, itu interaksi antar ikatannya gitu, interaksi ikatan si atomnya itu, otomatis ikatan si karbon dengan si hidrogennya. Ketika kita bisa menjelaskannya seberapa kuat dia bervibrasi ketika kita berikan suhu yang cukup besar gitu, nanti dia putusnya pada suhu berapa, seperti itu. Apakah nantinya masanya juga, berat molekulnya juga berpengaruh? Ya pasti berpengaruh gitu. Ketika mereka semakin berat, si ikatannya akan semakin kuat gitu. Logikanya seperti itu. Ketika kita punya atom yang cukup berat, pasti dia akan cukup kuat berikatan dengan atom yang lainnya agar dia tidak gampang putus gitu. Dan ketika kita bicara dia berinteraksi dengan si metal atau dengan katalis, itu kasusnya kita tidak berinteraksi dengan katalis. Katalis kita gunakan untuk menurunkan energi untuk memutuskannya itu. Berarti kita butuh si metal surface. Ketika dia butuh metal surface, kita pelajari bagaimana sih interaksi antara si hidrogen ini dengan si metalnya itu gitu. Jadi itu tidak berbicara ikatan kimia lagi, tapi interaksi antar molekul atau antar molekul dengan si metalnya itu. Dan ajaibnya adalah bagi kita para orang-orang yang melakukan kalkulasi yang seperti ini cukup ajaib. Terkadang dia ketika dia semakin dekat, logikanya adalah ketika si molekul dengan si metalnya semakin dekat, harusnya kan dia gampang putus.
Tapi tidak gitu, ketika dia semakin dekat dia terlempar ke atas, malahan dia balik lagi jadi gas gitu. Atau dia terikat di atas molekul dan dia stay saja, tidak terjadi apa-apa, atau dia terdekomposisi gitu, tertarik oleh si metal itu. Jadi ada banyak hal gitu. Dan kalau urutannya, ya urutannya yang pertama pasti ikatan kimianya, lalu interaksi antar molekulnya gitu, antar atomnya, seperti itu Pak mungkin. Baik, berikutnya ini dari Pak Pandu Santoso. Ini jadi ini apa menarik buat orang lain juga nih ya, Pak Pandu nih, praktisi di industri migas nih. Ini mudah-mudahan cocok nih sama Pak Septi ya. Disampaikan ada proyek Pertamina yang melepaskan membersihkan ikatan karbon. Untuk kegunaan apa ini Pak? Oh iya, ya waktu itu kita dapat sampel dari Pertamina di Indramayu, kalau tidak salah saya lupa Indramayu. Nah di sana untuk memisahkan si hidrokarbon gitu Pak, memisahkan hidrokarbon itu sehingga menghasilkan pertalite, solar dan seterusnya dan kawan-kawannya itu kan perbedaannya pada panjang ikatan hidrokarbonnya. Kalau dia semakin panjang dan rapat gitu, berarti dia sangat dense atau sangat sangat kuat ikatannya gitu. Makanya mereka berikan katalis platinum. Nah, katalis platinum yang diberikan ini setiap dipakai itu akan terkotori oleh si karbon dari si hidrokarbon itu. Jadi tertutupilah semua permukaan platinum itu oleh karbon atau pengotor yang lain atau metal-metal yang lain. Jadi proyeknya itu yaitu memikirkan bagaimana si cara untuk melepaskan si karbon yang terabsorb di atas si platinum itu sehingga lepas balik jadi platinum murni, seperti itu Pak. Jadi menjadi katalis yang lebih bagus lagi gitu ya, kembali lagi ke aslinya bisa lagi. digunakan lagi Pak. Biasanya kadang-kadang itu cara paling gampang itu cuman katalisnya itu ditumbuk semua, dibakar gitu jadi lelehan lagi gitu, molten lagi baru dibentuk lagi platinum. Tapi itu kasarnya adalah si karbonnya ada di dalam itu. Jadi si platinumnya itu bolong-bolong oleh karbon dan seterusnya. Cara konvensional itu ya, cara benar. mudahnya. Ya, Ya, ya. Baik. Berikutnya dari Ibu, ini ada ibunya nih yang bertanya, Ibu Nungki Kusumastuti. Apakah ada pengaruh penggunaan katalis silikon amorf menghasilkan laju reaksi lebih cepat atau lambat dibandingkan katalis lain? Terima kasih Bu Nungki. Ya, ya ketika kita pakai amorf itu mungkin laju reaksinya memang bisa jadi lebih cepat Ibu, karena secara kalau kita di fisika, kalau kita cuma punya satu permukaan saja dibandingkan kita permukaan punya bentuk bola, luas permukaan bola itu lebih besar daripada luas permukaan yang datar. Nah, amorfus itu logikanya seperti itu. Ketika dia berbentuk amorfus, berarti di dalam ini dia kan tidak padatan, jadi ada bolong-bolongnya. Jadi luas permukaannya lebih banyak gitu, sehingga dia lebih cepat untuk mendekomposisi. Itulah yang mengakibatkan kalau silikon amorf atau amorf khususnya gitu itu bisa menghasilkan laju reaksi yang lebih cepat. Seperti itu. Berdasarkan pengalaman saya seperti itu. Tapi sekali lagi, tapi terkadang itu ada ajaibnya gitu. Untuk beberapa molekul, terkadang itu malah sebaliknya ketika kita pakai silik amorf, itu laju reaksinya bisa jadi lebih lambat. Jadi bergantung si kasusnya, begitu. Baik, berikutnya dari Pak Pandu Santoso lagi ini. Izin bertanya, penggunaan hidrogen apakah bisa diperbanyak dari skala lab ke skala industri? Nah, ini yang mungkin tadi itu produksi hidrogennya tadi ya, itu yang ditanyakan. Silakan Pak Pandu. Ya, kalau kita dari skala industri kemungkinan belum dalam waktu dekat sih Pak sebenarnya, karena ini kita masih meraba-raba sebenarnya. Jangan sampai ketika kita bicara produksi hidrogen dari skala lab kita pindahkan ke industri, yaitu dari kolega kami itu sudah bisa membuatnya, tapi ketika kita bicara industri ada faktor lain yang mungkin agak jadi pembeda, entah itu safety-nya atau apa, karena kondisi di lab itu masih kondisi ideal begitu. Jadi kalau bicara ke industri ya kita harus pertahankan kondisi ideal itu, ya seperti yang saya bilang, kalau misalnya dari formic acid kita harus mendeposisi dulu si formic acid itu di atas suhu yang cukup rendah, 100 Kelvin itu cukup rendah.
itu proses deposisinya itu cukup repot sebenarnya kalau kita bicara aplikasi ke industri. Nanti kita sudah bicara biaya dan seterusnya, otomatis secara biaya itu tidak terlalu ideal. Tapi cita-cita kolega kita di Jepang adalah ingin membuat si formic acid ini sebagai sumber hidrogen alternatif sehingga bisa dibikin, yaitu namanya fuel cell portable seperti itu, Pak. Kalau bicara ke industri ya kita mungkin masih jauh, Pak, untuk biaya. Yaitu portable hydrogen istilahnya apa itu, carrier atau apa itu ya, mungkin ya bagus kalau bisa direalisasikan. Benar, ya. Ada beberapa kandidat, Pak, sebenarnya untuk hidrogen yang portable itu. Ada metanol juga, tapi metanol itu dalam bentuk cairan dia, dalam bentuk cairan. Tapi lebih gampang kita daripada kita pakai kayak zaman baterai dulu, kita mulai dari baterai elektrolit yang air, terus kita pindah ke lithium solid battery gitu, lebih gampang pindahnya untuk solid battery seperti itu. Baik, ini ada tambahan ini ya, penjelasan informasi dari Pak Herdiansyah ini. Tambahan informasi untuk skala industri sudah dimulai di Shell Jerman dan Shell Japan, mulai membuat liquid hydrogen. Ini mungkin salah satu cara untuk membawa hidrogen ini supaya bisa dipakai secara lebih ini ya, lebih banyak lagi. Berikutnya dari Pak Prihatmoko ini. Saya masih awam, ini cuma dulu di TF pernah beberapa kali ada training CMD ya, Computational Material Design sebenarnya ya, bukan dynamic, dari Osaka, juga dulu kampusnya Pak Kemal. Apakah topik ini juga dikerjakan? Ini juga kira-kira topiknya sama, agak apa OOT ya, out of topik ini juga. Apakah dari Pak Septia bisa menjelaskan secara lebih umum seperti alur penelitian dari komputasi material sampai ke aplikasinya di industri? Terima kasih Pak Prihatmoko. Iya, Pak Kemal itu sendiri sebenarnya adalah senior saya di Osaka sebenarnya. Kita sempat saya juniornya lah, junior Pak Kemal itu sebenarnya di Osaka. Jadi apakah topik riset saya dengan Pak Kemal bisa beririsan? Ya pasti bisa beririsan. Tapi Pak Kemal seingat saya lebih ke utilisasi CO2 kalau tidak salah seingat saya. Jadi ada beberapa topik riset sebenarnya. Nah, yang saya itu lebih ke fuel cell. Saya lupa Pak Kemal di bagian apanya, tapi jenis fuel cell-nya itu cukup berbeda seperti itu. Apakah alur penelitiannya dari komputasi material sampai di industri? Ya, ini cukup gimana ya Pak menjawabnya? Kita alur penelitian kita itu bisa kita berawal dari eksperimen dari kolega kita yang melakukan eksperimen, lalu kita konfirmasi dengan teori untuk meningkatkan, untuk melihat apakah eksperimen ini kita lihat energinya. Kalau kita lihat energinya, kita butuh energi berapa untuk memutuskan ikatannya itu kita lebih presisi. Berarti suhunya harus sekian gitu, kondisi labnya harus sekian gitu, didapatkan si gas hidrogen yang sebanyak ini gitu, atau setiap satu atom dia menghasilkan gas hidrogen sekian ketika kita mainkan pada suhu tertentu gitu. Nah itu bisa juga berawal dari eksperimen, lalu kita konfirmasi atau kita prediksi dengan teori. Bisa juga kita melakukan prediksi. Kalau kita dari komputasi itu kan kita suka-suka sebenarnya Pak, kita mainkan simulkulnya, kita copot hidrogennya 1 jadi CH3, kita lihat dia seperti apa. Nah itu ketika bicara kondisi itu kita berada lebih di awal gitu. Jadi kita bagian prediksinya seperti itu. Makanya sekarang sebenarnya terlepas dari density functional theory, orang lebih senang bermain dengan machine learning nantinya, yaitu lebih cepat bagaimana proses prediksinya itu dengan menggunakan machine learning seperti itu, Pak. Nah nanti setelah dari kita itu bisa langsung ke industri atau sebaliknya, itu ya sekali lagi ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan tentunya seperti itu. Baik, berikutnya dari Pak Pandu Santoso lagi nih.
katalis PTI ya, ini ya, bisa dibuat di Indonesia dan ini bisa diperbanyak dari skala lab menjadi skala industri. Mohon pencerahan. Oh, maksudnya apakah katalis platinum bisa dibuat di Indonesia seperti itu ya? Ya ini apa ya memungkinkan nggak itu? Ya, ya selama di Indonesia sih kita punya bahannya sih Pak platinumnya. Sekarang bagaimana kita memurnikan si platinum dari bagaimana kita mengekstrak si platinum itu benar-benar sampai kita dapatkan murni platinum. Dan proses itu untuk saya tidak tahu di Indonesia apakah ada perusahaan yang menyediakan katalis platinum itu atau tidak, itu saya kurang tahu sih Pak. Tapi apakah bisa ya kita punya bahannya di Indonesia, kita tentu saja bisa, cuman prosesnya bagaimana, alatnya apa saja yang dibutuhkan, sumbernya dari mana, nah itu kita mungkin belum ada Pak di Indonesia mungkin saat sekarang ini. Ya mungkin kedepannya bisa. Apakah bisa dibuat? Bisa sih Pak. Yaitu kasarnya kita tinggal lelehin si logam berat, terus kita ekstrak yang platinum kita pisahkan di sini, yang lainnya kita pisahkan ke sana. Seperti itu. Baik, berikutnya masih Pak Pandu ya. Maksud kata adsorption, mohon pencerahan. Ya, kalau adsorption itu maksudnya ketika seperti yang saya jelaskan, dua buah molekul itu pasti berada dalam gas phase Pak, biasanya. Bisa gas phase, bisa cairan gitu. Nah, ketika dia berinteraksi dengan metal, ketika dia berinteraksi dengan metal atau katalis, dia dari gas phase itu turun ke bawah, itu prosesnya nama proses adsorpsi atau proses penyerapan gitu Pak. Dia stabil di atas si permukaan itu. Jadi dari gas phase, kan kalau gas phase dia bergerak terus-terusan, ketika dia berinteraksi dengan si metal dia stay di sana atau terdiam di sana. Nah, proses itu biasanya kita kenal dengan adsorpsi. Dan kebalikannya adalah ketika dia dari si surface kembali lagi ke gas phase, biasanya kita kenal sebagai desorpsi gitu. Oke. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Pak Dasri. Ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama ini, apakah yang dimaksud dengan isotop yang stabil dan tak stabil? Dan isotop apakah yang paling banyak dijumpai di alam atau lab uji? Ya, kalau kebetulan isotop itu biasanya kalau kita bicara nuklir, biasanya kan isotop itu material atau atom dengan massa yang lebih besar daripada massa awalnya, seperti hidrogen, isotopnya itu adalah deuterium atau D lah biasa kita kenal. Yang massa hidrogen itu kan cuma 1 atomic mass, atomic unit, dan deuterium itu menjadi 2 atomic unit, seperti itu. Isotop apakah yang paling banyak dijumpai di alam? Ya pasti itu isotop nuklir, misalkan karbon 23 atau karbon 24 yang biasa kita pakai untuk tracking ini di arkeologi mungkin Pak, setahu saya. Yang kalau di lab ya kita tergantung Pak, kita pengennya menginvestigasi apa. Kalau kita ingin menginvestigasi hidrogen ya kita ganti dengan deuterium, seperti itu. Baik, pertanyaan kedua, selain Pertamina di mana lagikah pengujian studi sudah dilakukan? Ya mungkin di LIPI tadi Pak, mungkin kolega kita gitu. Seperti itu Pak, mungkin LIPI atau BRIN lah Pak sekarang ya. Mungkin enggak kan, mungkin pertanyaan case-nya gitu. Oh ini tadi, oh ini pekerjaan dari Pertamina. Mungkin ada yang lainnya selain dari Pertamina itu. Mungkin maksud pertanyaan Pak Dasi seperti itu. Gitu. Kalau untuk sekarang, kalau saya sendiri ya masih ya mengerjakan yang Pertamina Pak. Mungkin kalau dari teman-teman kami di sini ya ada beberapa yang dari perusahaan zinc oxide, seingat saya, pembuatan zinc oxide, nanopartikel zinc oxide, atau pembuatan thin film atau solar cell dan seterusnya, seperti itu. Dan koleganya ya masih BRIN itu Pak, kita paling dekat seperti itu, karena industri pasti ketika dengan industri itu harus keluar barang jadi, nah itu belum bisa. Seperti paling yang ada saat sekarang ini mungkin dengan PLN Pak, kita sedang mencoba mendiskusikan di Lampung itu ada PLTU Tarahan batu bara gitu. Nah
hasil pembakaran batu baranya itu kita bicara limbah gitu Pak. Bagaimana kita manfaatkan limbahnya itu. Atau kita ya tapi ini belum sampai jadi proyek atau satu kerjaan bersama Pak, baru kita duga-duga dulu apakah ini mungkin atau tidak, seperti itu Pak. Baik. Berikutnya nomor 3, simulasi seperti apakah yang baik buat pemula untuk belajar terkait metan dan karbon dan lainnya. Terima kasih. Masih sederhana, simulasi seperti apa mungkin ya pertanyaannya lebih ke alat penghitungnya atau software penghitungnya apa Pak mungkin, atau seperti apa. Kalau software penghitungnya itu sebenarnya cukup banyak Pak, sekarang ada namanya Quantum Espresso, ada Gaussian, mungkin yang sudah pernah mengenal Pak Kemal menggunakan Quantum Espresso nama softwarenya gitu. Terus simulasi apa ya, apapun Pak, biasanya yang paling orang sangat tertarik sekarang adalah CO2 Pak. Bagaimana mengutilize atau merubah CO2 itu menjadi oksigen kayak gitu. Karena itu cukup kuat ikatannya, karena CO2 ikatannya double bond gitu, ikatannya rangkap dua seperti itu. Jadi untuk memutuskan butuh energi yang lebih tinggi. Seperti itu Pak. Kalau metan dan karbon ya Quantum Espresso bisa, apapun sebenarnya Pak bisa, software apapun yang digunakan bisa semua. Malahan bisa juga menggunakan machine learning seperti itu. Baik, berikutnya masih pertanyaan dari Pak Pandu ya. Apa beda absorption dengan adsorption? Mohon pencerahannya. Saya juga lupa Pak sebenarnya Pak antara adsorption dengan absorption. Tapi adsorption itu ya seperti yang saya jelaskan tadi, itu dia teradsorb di atas surface. Jadi dari gas phase dia ada di atas surface. Sedangkan absorption itu biasanya sih setahu saya dari spektrum cahaya Pak. Mungkin kalau koreksi kalau saya salah. Memang kadang-kadang sering terbalik, tapi yang kita maksudkan absorb yang kita pakai itu adalah AD gitu, bukan ABS. Absorpsi itu biasanya lebih penyerapan spektrum cahaya, mungkin penyerapan energi, sedangkan kalau absorption itu penyerapan molekul mungkin Pak. Mungkin kalau saya salah. Baik. Nah ini nggak ada pertanyaan lagi, masih ditunggu nih pertanyaannya. Silakan bagi yang mau bertanya lagi. Bisa disampaikan langsung juga. Barangkali ada yang mau menambahkan pertanyaan atau berkomentar. Ini Dr. Septia nih baru tahun lalu datang ke ITERA, ini masih sangat muda nih. Silakan bagi yang tertarik untuk bekerja sama berkolaborasi ini. Sudah banyak yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan di Osaka ya ini ya. Iya Pak, jadi di Osaka kita selalu buka selalu kerjasama dengan Osaka, karena di Jepang itu mereka punya komputer yang lebih cukup powerful gitu yang bisa kita gunakan gitu. Jadi pasti selalu setiap risetnya akan melibatkan pihak Osaka seperti itu Pak. Gitu ya, antar ini lebih pribadi seperti itu. Lebih pribadi ya. Jadi kalau misalnya ini saya ada permasalahan, saya mau menggunakan komputer di Osaka, ini bisa ini Pak Septia ini langsung pakai komputer Osaka ini. Sebagai alumni ini kan. Sebagai alumni gitu bisa Pak, tapi belum misalkan saya punya mahasiswa atau punya kolega gitu, nah masih belum bisa menggunakannya itu gitu Pak. Karena cukup rebutan Pak sebenarnya gitu, karena orang mungkin sebagai gambaran di Jepang itu ada superkomputer ya Pak buat ini memodelkan itu, jadi lebih cepat gitu. Kalau di Indonesia apakah bisa dilakukan studi komputasi? Ya tentu bisa gitu, tapi akan memakan waktu yang cukup lama seperti itu. Berapa lama ini kalau ini? Ya, ini bisa dalam hitungan jam Pak. Untuk misalkan 100 atau 200 atom itu ya bisa hitungan hari lah Pak. Sehari selesai gitu. Oh sehari ya. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi nih.
Ini yang Pak Dasri ya, sebelum Pak Pandu nih. Yang menarik tentang isu nuklir ke arah PLTN, apa sudah pernah melakukan pengujian terkait dengan komponen-komponen di dalamnya? Terima kasih. Kalau untuk nuklir saya belum sama sekali Pak, tapi saya di Osaka pernah ada yang dia dari 8 Pak, gitu, dari 8, jadi dia menginvestigasi plasmanya di dalam reaktor nuklir itu seperti apa, plasmanya bentukannya seperti apa. Kalau saya belum sama sekali Pak. Baik, berikutnya dari ini Pak Pandu ya. Apakah penggunaan mesin learning sudah banyak diaplikasikan di Indonesia? Mungkin yang kaitannya dengan material sajalah gitu ya. Kalau yang material Computational material design ini apakah menggunakan machine learning? ya, saat sekarang di Indonesia mungkin yang melakukan computational itu baru senior saya yang ada di ITB gitu, dengan di UNER mungkin Pak Ferdian, Pak Ferdian Rusdi mungkin bapak kenal gitu. Ya baru itu, tapi apakah sudah mulai ya, apa ya, jujurnya sih belum Pak, belum ada yang mulai gitu. Kita masih melakukan apa ya, yang tradisional lah, yang density functional theory ini kita sebut tradisional gitu. Jadi belum banyak sih Pak. Memang kita sedang menginisiasi untuk riset tentang machine learning ini Pak. Baik. Oke, Mas. Ini dari Pak Wahid ya, ini ya. Maaf Pak, Eka izin tanya secara sederhana, jika saya lihat logam yang digunakan hanya Cu, yang sebenarnya lebih mudah ditemui, tidak seperti PT, PD, RH, dan IR. Itu mengapa Pak? Ya itu, terima kasih Pak Wahid. Ya kenapa alasannya copper, karena ya sekali lagi dia mudah ditemui dan harganya murah seperti itu. Sedangkan kalau platinum, palladium, rhodium, dan iridium itu harganya cukup mahal gitu. Cleannya, katalisnya itu cukup mahal, sehingga orang-orang lebih tertarik bagaimana sih kita menggunakan katalis yang murah tapi efisiensinya sama dengan platinum dan palladium seperti itu. Kalau kita efisiensinya sama, kita bisa bikin efisiensinya sama dengan menggunakan katalis yang lebih murah, ya kenapa kita harus gunakan lebih mahal seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi? Bisa disampaikan secara langsung juga, bisa menggunakan mikrofon. Baik, kalau tidak ada, oh ini masih ada komentar lagi nih. Jadi saya memang mungkin dan diajukan untuk mengganti material yang lebih mahal ya Pak. Nih, masih ada nih komentar. Ya itu cita-citanya kita di apa, entah itu di industri atau lab, kita pasti pengen sesuatu yang lebih murah. Kalau misalkan yang lebih murah bisa hasilnya lebih bagus, ya pasti kita ingin seperti itu. Tapi sekarang bagaimana kita mendesain dengan menggunakan sesuatu yang murah itu efisiensinya lebih bagus, seperti itu. Ya mungkin, pasti mungkin. Baik. Baik, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri acara sore hari ini. Saya atas nama Badan Kejuruan Teknik Fisika BI mengucapkan terima kasih pada Pak Septia Eka Marsya Putra yang sudah menyampaikan paparan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih pada Pak Eldiansyah yang sudah menyampaikan safety moment dan juga menambah komentar tadi tentang produksi hidrogen di industri migas. Terima kasih Bapak dan Ibu tadi yang bertanya dan juga yang sudah bergabung di acara sore hari ini. Kita lanjutkan acara kita besok sore ya, jam 15.30, 17.30. Bagi yang tertarik, ini implementasi wireless instrumen ya untuk monitoring dan kontrol. Ini dengan menggunakan LoRa, ini long range radio frekuensi sepertinya. Yang tertarik silakan bergabung. Kita ketemu besok sore. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan sore hari ini.
salam sehat-sehat selalu dimanapun berada, tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi, Pak Septia. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Sama-sama. Heru, Pak Joni, terima kasih.